Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin habibir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ma yurithul hifza wa fi ma yurithun nisyan. Wa aqwa asbabil hifzi al-jiddu wal muwazabatu wa taqlilul ghidha'i wa salatul layli wa qira'atul qur'ani min asbabil hifzi. Qila laysa syai'un azyada lil hifzi min qira'atil qur'ani nadharan wa qira'atul qur'ani nadharan afdalu liqaulihi alaihi salatu wassalam afdalu a'mali ummati qira'atul qur'ani nadharan. Fa'ashaddad ibn Hakim ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manam faqala li akhihi ayyu syai'in wajadtahu anfa'u qala qira'atul qur'ani nadharan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita perpanjangan umur serta Allah berikan kesehatan, dan kita manfaatkan umur dan kesehatan itu mengkaji ilmu-ilmu yang merupakan warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita laksanakan ini dapat menyenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hajat kita, hajat dunia dan akhirat senantiasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Menyambung kaji kita kitab Ta'limul Muta'allim yang dihantarkan dan disusun oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Sampailah pada fasal fima yurithul hifdha wa fima yurithun nisyan. Fasal yang menjelaskan fima yurithul hifdha, pada bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang dapat mewariskan atau menyebabkan hafalan. Wa fima yurithun nisyan, dan menjelaskan pula pada bahasan sesuatu yang dapat mewariskan ataupun menyebabkan pelupa. Ini bahasan sudah masuk tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran kita. Ada amalan atau gawian sesuatu yang dapat menyebabkan kita ini hafalan bahasa kita. Dan ada pula hal-hal yang menyebabkan sesuatu itu hilang hafalan atau kada peingatan. Wa aqwa asbabil hifzi al-jiddu wal muwadhabatu. Sesuatu yang terkuat sebab-sebab hafal, atau bahasa kitanya hal yang terkuat menyebabkan daya hafal. Satu, yang pertama al-jiddu, tekun. Temun sudah kadang itu kan awal. Makanya di anak di pertama tuh jiddu aja bahasa kita cangkal. Kamu kadang itu ya apa aja. Makanya di anak di pertama. Kenapa diulah jiddu pertama ini? Karena banyak orang yang menginginkan hafal tapi tidak menekuni dan kadang mau mencangkali. Ya orang bahari acangkali wat tuguli, cangkal lawan tugul, jadi tugul tuh ada beampihan. Jadi para ulama tuh man daqqa futiha, barang siapa selalu mengetuk pintu pasti akan dibuka. Itu gambaran tuh. Rancak maulang hafal di ujungnya. Rancak membacai paham di ujungnya hafal. Itu diletakkan pada urutan yang pertama. Wal muwazabatu, orang lebih aja bang maknanya nih. Al jiddu wal muwazabatu ini tekun, rajin gitu. Nah, muwazabah tekun atau rajin, hampir mirip. Tapi kalau diulas segi bahasa itu pasti ada perbedaan. Tapi kalau bahasa kita al-jiddu wal muwazzabah itu tekun, rajin, cangkal, ulet bisa juga.
Ada sekali dah. Wa taqlilul ghidha'i. Nah, ini nih menyebabkan supaya hafalan pemahaman ya kita ada error itu apa? Wa taqlilul ghidha, mengurangi makanan. Bukan kada makan, kada makan juga. Gitu. Dan memang bang terbukti bila mau sudah talim tua kanyang itu Jakarta di-connect lagi ya. Anak sudah makan dahulu sudah bila mau urusan belajaran pagi di pondok itu jam-jam rawan lain lah, malam sudah begadang dah ya. Ini kitab tauhid tuh bilang oh man rawan iblis banyak banget gak? Jadi masih ngajak tuh cukup roti sebutin kopi, jadi masih ada lapar tuh masih ada. Jadi menurutnya tuh anak pina besigar kada jadi besigar nyap dia baru ibunya besigar bilang bahasanya. Anak bila kanyang tuh ya itu tadi potensinya ngantuk. Itu yang paling berbahaya utamanya di bulan Ramadan. Bila imbah besahur, nambah lagi. Nah, nang tadi di pas goreng amaliyahnya nang istimewa di waktu sahur hilang, yang terjadi malah guring subuhnya mangkada pulang. Imun mangkada. Mengkada lalu ayam kecewam. Nah, itu paling terjadi banyak di bulan Ramadan seperti itu. Ujar Imam Ghazali, ada orang yang selamat agamanya tuh daripada inya berdosa itu baik guring. Cuman ujar beliau kada lagi ke cara lain supaya agama selamat tuh dengan guring. Misalkan nyane bilanya kada guring orang nak maksiat terus. Jadi orang yang kayak ini lebih baik guring. Untuk orang yang seperti ini. Cuman kalau ada solusi yang lain, jangan pangguring, maksudnya kayak itu. Nah, di rumah guring, di kelas guring, majelis guring, guring ha. Abun naum aja gitu. Guring jangan juga. Ada wehnya guring. Nah. Kalau kita mahasiswa ini udah artinya wajar aja. Nang begadang lu jam 11 ke atas, masih lah. Normal tak. Nah itu tadi, maka bedang sanakannya bilanya urusan makannya banyak guring. Pasti kayak itu mempas terus. Nah ini salah satunya untuk menguatkan daya hafal adalah taqlilul ghidha, mensedikitkan takaran makanan. Ya bisa jadi aja kita makan aja, cuman jangan terlalu benar tuh nah. Bilang kucing duduk aja kada kelihatan jubung benar nasi. Nah jangan juga. Pertama bisa lah, boleh aja ada cuma jangan terlalu benar tah. Wa salatul laili, dan salat malam, utamanya di sepertiga malam. Salat fajarnya ka ibadahkan tuh jam 4 atau setengah 5 atau masih orang belum subuh masuk atau bisa di situ. Ada kesempatan barang 2 rakaat. Uji orang bahari belinya kada salat 2 rakaat, baudu barang tuh hai asal guring pulang je. Cuma teknik orang tua tuh bila sudah baudu tuh tanggung ada lagi guring. Tahu sambayang selajur, nah pintarnya orang bahari itu. Mau ada sambayang aja bodoh barang. Ada bilang bodoh itu besigar bajunya gue sambayang lagi. Atau orang bahari. Wa qiraatul Qur'ani min asbabil hifzi. Termasuk juga yang menyebabkan atau berpotensi bisa menyebabkan daya hafalan kita itu adalah membaca Al-Qur'an min asbabil hifzi, termasuk daripada sebab-sebab penguatan daya hafal. Termasuk berkah Al-Quran yang luar biasa. Hanya rata-rata kawanan kami di pondok itu yang memang di pondok yang sama tapi asrama berbeda, asramanya tahfiz. Rata-rata dasar bujur apa aja kita kuatan hafalan pak-pak yang lain nih. Karena ini terbiasa Al-Quran, jadi mungkin berkah Al-Quran itulah, bukan mungkin lah, pasti itu berkah Al-Quran. Akhirnya pak-pak yang lain tuh mudah dipahami tuh, dan mudah dihafal. Atau bukan bapal dah, yang lain tuh terseret ilmunya beratan ketarik berkah Al-Quran, karena sumber ilmu itu di Al-Quran. Nah di situ. Qila, dikatakan orang, ada sebuah riwayat yang menyebutkan, laisa syai'un azyadun lil hifzi min qiraatil Qur'ani nadharan. Ya, dikatakan orang dalam sebuah riwayat menyebutkan, laisa syai'un azyadun lil hifzi, tidak ada sesuatu yang menambah daya hafal. Artinya sesuatu yang paling tepat adalah apa? Min qiraatil Qur'ani nadharan, daripada membaca Al-Qur'an dengan cara melihat. Walaupun hafal orang nih, nah satu waktunya membaca Quran itu melihat. Nah, di kampung kita Yasin hafal, tapi di luar Yasinnya dilihatnya ada bapak juga bagus lagi
pahala melihat dahulu. Nah, bagus saja tuh. Wah ini kan kalau nyaman ada HP, pang pajah lampu, wah masih kawat. Mari pakai sebujur mutlak hafal bujur. Ini beda nong sudah mati lampu, wah kawah aja. Nah min qiraatil Qur'ani nadharan. Tidak ada sesuatu yang lebih menambah daya hafal adalah membaca Al-Qur'an dengan cara melihat. Nah inilah yang disebutkan metode hafalan kemarin itu. Cara memahami materi itu diantaranya apa? Itu kalau waktu dibacanya dahulu 3 kali kah? Baca secara melihat. Karena keempat kalinya baru berusaha untuk memahami ataupun menghafal. Itu teknik menghafal itu seperti itu. Kenapa? Mengacu kepada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan, "Iqra ya Muhammad," baca surah Iqra bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 kali. Nabi mengucapkan, "Ma'ana biqari'in," aku bukan termasuk orang yang lihai membaca, atau aku bukan termasuk orang yang bisa membaca. 3 kali. Maka bertafaul kepada ini 3 kali membaca, hanya keempat kalinya cara untuk mencoba kadang-kadang melihat, kadang-kadang melihat. Nah seperti itu. Jadi kalau bila kada paham sekali itu 2 kali, itu misalkan kada dalam konteks kada menghafal, bacai pulang bahasa. Bila kada paham hanya tak ulangan lain, seandainya ada kesempatan. Ya sudah 3 kali beli kada hafal juga. Nah, jadi jangan sekali itu menunjukkan ada pengulangan. Wa qiraatul Qur'ani nadharan afdalu, dan bermula membaca Al-Qur'an itu dengan cara memandang afdalu, yaitu ada nilai istimewa di sana. Utamanya itu bentuk rasa syukur mata dibai untuk mau melihat. Untuk mau melihat tuh. Tampul kawan beli lihat masih yatin weweknya. Sudah ada melihat lagi sedih, ujungnya bisa. Nah, awal lagi itu melihat. Itu kalau sudah urusan penglihatan ini kita jangan itu paling panan aja, abut sudah. Sampai sebiling mata aja abut benar sudah. Sedih jadinya kalau sudah tahu penglihatan ya bisa. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bertutur sabda, ujar Nabi, afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadharan. Istimewanya amal-amal daripada umatku itu, atau amalan yang istimewa yang dilakukan oleh umatku itu adalah qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Nadharan, suatu riwayat ada menyebutkan kalimat ujungnya nadharan. Artinya seluruh amal perbuatan umatku itu yang istimewa adalah membaca Al-Qur'an. Utamanya dengan cara melihat, memandang. Walaupun hafal Al-Qur'an, bagus lagi melihat. Nah ini perlu dipahami karena ada banyak orang salah memahami hadis ini. Pimbah sembahyang salam langsung baca Quran. Ini bukan berarti meninggalkan amaliyah wirid yang warid. Warid itu yang sudah menjadi mawazaba ala rasul, yang sudah terbiasa dilakukan oleh baginda Nabi, bukan berarti ditinggalkan. Ya, ada yang salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca Quran. Padahal ada amaliyah yang lain ketika setelah selesai salam ada yang dibaca Nabi. Kalau hendak lebih jelas itu buka dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Artinya apa? Amalan istimewa umatku itu adalah membaca Al-Quran selain amalan yang lain yang memang sudah ditekuni oleh baginda Nabi. Nah kadang beranggapan amalan istimewa itu yang baca Quran. Jadi anak pernah langsung melihat tuh ada orang seperti itu. Jadi kita dapat dapat berwirid nyenang hadis Nabi itu yang paling istimewa itu adalah membaca Al-Quran. Bujur. Tapi ada amalan yang lain yang biasa dibaca oleh Nabi, itu setelah selesai salam ada yang baca. Ada seperti itu. Ada hadis yang menyebutkan, ya Nabi barang tidaklah seorang yang membaca surah apa tuh? Ayat kursi gitu nah, ayat kursi itu Allahullah. Tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali kematian. Setelah sembahyang juga tuh. Dalam tentu baca surah Al-Baqarah, Yasin kan ada. Artinya surah yang lain pun ada. Makanya kita yang bersembahyang ada kolom baca surah ayat kursi itu ada. Nah sekali lagi ini jangan sampai disalahpahami. Karena banyak orang beranggapan amalan istimewa itu iya baca Quran. Akhirnya seluruh orang lain Al-Quran. Ayo orang tawaf baca Quran. Orang berhaji umrah tuh tawaf. Nah baca orang melontar baca Yasin Al-Quran. Tak salah, kan salah. Ini yang kita jelaskan kemarin. Berapa banyak hadis yang sahih tapi tidak dipahami dengan cara yang sahih, ini yang terjadi. Iya, benar. Nah,
Afdal ini diartikan amal yang bersifat jamak ini nih seluruh amal-amal yang lain. Amal-amal yang lain itu ada, tapi ada rangkaian-rangkaian melakukan dan membacanya itu ada caranya. Kapan waktunya ada. Nah, jadi sekali lagi amalan istimewa yang dilakukan oleh umat ujian Nabi untuk membaca Al-Qur'an itu bujur di seluruh dibanding jadi kita setelah ada amalan-amalan yang lainnya. Nabi sudah wiridan yang lain yang dibaca oleh Nabi, selesai baca yang lain, baca Quran. Oke, ini masalah. Bukan berarti yang sembahyang langsung baca Quran, pada itu. Nah, itu termasuk diantara dalam kitab Al-Adhkar tuh. Setelah sembahyang tuh, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, digenapi Allah bergabung subhanallah. Terus itu akhir jadi 100. Itu ada, itu amalan yang dibaca oleh Nabi setelah sholat. Ada riwayat yang seperti itu dalam kitab Al-Adhkar. Makanya namanya al-adhkar, zikir-zikir. Sampai para ulama menyebutkan bi'addar yasharil adhkar, jual rumah gak senukan al-adhkar. Artinya saking hebatnya al-adhkar. Kapan dibaca di kampus nih lah, lulus sokbon pian dah. Bagus benar itu. Itu al-adhkar bagus tuh, hadis-hadis amalia-amalia keseharian yang dibaca oleh Nabi kita sendiri. Itu lengkap di situ. Bukan hanya pada sisi Al-Quran. Al-Quran memang mulia. Nah, aja menjelaskan itu aja, ada istimewa Quran. Bukankah itu? Kita menjelaskannya juga istimewa Quran tuh. Cuman peletakannya membacanya itu kapan? Banyak salah paham seperti itu. Silakan sembahyang atau yang lainnya. Bila sudah amaliyah yang lain, baca Quran. Nah, itu yang dimaksud istimewa kayak tenang. Nah, utamanya membaca Al-Quran, nazaran dengan cara memandang atau melihat tadi. Ra'a Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manam. Bermimpilah oleh Imam Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi, yang mana beliau melihat salah satu kawan sidin. Nah, kebetulan kawan sudah meninggal dunia. Nah, sidin mimpi melihat kawan sidin nih. Ba'da wafatihi, setelah wafatnya kawan sidin tadi, fil manam, utamanya dalam tidur. Mimpi melihat kawan. Nah, yaitu mimpi nang baik itu berdasarkan juga kadang-kadang ada mewarnai dalam kehidupan sebelumnya di siang hari terbawa ke dalam mimpi itu. Makanya ada salah satu penelitian yang ditulis oleh salah seorang ilmuwan Jepang namanya Masaru Emoto. Ada kemarin Robert Wilhelm lah masalah meneliti tentang perempuan siklus itu 3 bulan atau 3 kali suci, 3 kali masa suci, salah satu kuru itu. Nah, sekarang ini diteliti oleh seorang ilmuwan Masaru Emoto. Itu sidin tuh menjelaskan setiap air putih itu kalau itu disebut dengan ada mengandung molekul, semacam ada makhluk hidup yang merekam sesuatu yang memang ada gelombang-gelombang suara akan air tadi itu. Jadi sebersih apapun pasti ada makhluk hidup yang disebut dengan molekul itu akan merekam. Dan itu beliau buktikan, diambil bunyi biasa, diletakkan, dimasukkan itu musik instrumen. Nah, instrumen itu kayak kiniji atau segala macam, saksofon segala macam. Itu dibunyikan dicangkir kita nah, betakan bunyi putih. Oh, ini molekulnya kopi nih ini. bunyi putih wajar tak? Nah, bunyi musik instrumen tadi itu. Dibawa beliau ke laboratorium, dilakukan setiap pengecekan dengan beberapa kali ribosom. Saat itu ternyata pas membentuk kristal. Dengan banyu yang sama dibawa pulang keluar di laboratorium, banyu tadi tuh diucapi dengan perkataan kotor macam-macam itu, ini macam-macam lah diucapi, dimasukkan lagi ke dalam laboratorium. Ternyata yang kristal tadi membentuk sesuatu yang hancur, jelek, kayak licak, becek gitu nah. Punya ada bagus bentuknya. Terakhir beliau masukkan di situ Al-Qur'an. Oh, ternyata lebih membentuk indah daripada yang pertama, kristal yang membentuk bentuk kristal seperti itu. Kayak model bagus gitu bentuknya, dan itu dibuktikan. Disitulah beliau menyebutkan bahwasanya batang tubuh kita ini bukan sekadar darah karena banyak mengandung air di situ. Maka yang terjadi apa? Beliau buktikan air itu air Zam-Zam. Mungkin ada air yang lebih hebat lagi itu. Akhirnya air Zam-Zam dilakukan pengecekan, dianalisis oleh beliau, dilakukan pembuktian di laboratorium. Ternyata lebih bersih lagi dan lebih mengandung
yang direkam oleh molekul tadi mengandung kristal yang luar biasa. Artinya apa? Bahwasanya air ini pun merekam. Itu sampai dibuktikan itu kalau seandainya pian guring itu buka film horor. Andai ini muka TV itu nah banyak kayak ini. Wah, nyari ngisi itu. Bila anak habis tonton film kinom tuh tak buat dalam mimpi. Asli. Makanya kita rajin tuan guru minta banyak. Itu doa lah. Nah, doakan seperti itu. Karena dia akan merekam. Seperti itu. Nah, itu sampai ke situ penelitian. Akhirnya Profesor Masari Umu itu tadi langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya dalam zam-zam yang diminum oleh Nabi Muhammad dan kalangan para sahabatnya dan bahkan nabi-nabi sebelumnya itu air yang memang luar biasa. Coba bayangkan seluruh dunia meminum adalah sampai ini habis. Air sumur aja kada nang sungai, ada nang ada. Sampai ini kada habisan tuh air yang luar biasa berkahnya. Nah, termasuk tuh minum jam-jam misalkan ya yang dibaguskan. Biar Nabi ma'uz zamzam lima syuribalahu. Ma'uz zamzam lima syuribalahu itu dalam hadis itu. Air zam-zam itu tergantung niat yang meminumnya. Jadi minum jam-jam itu berniat di situ. Kada ulang tahun aja itu maniap lilin, meniat dulu. Channelnya zam-zam nang itu berarti apa? Maniap lilin gitu. Mukibas ini. Ada dia disain tuh. Lucunya tuh bila mau umur 1 tahun sabuting lilinnya. Bila umur 3 tahun 3 buting lilinnya. Si umur 70 tahun hibak wadai lo lilin warah. Ada aja berbentuk angka aja. Jadi air zam-zam termasuk minuman-minuman yang memang bagus bagi utamanya kita penuntut ilmu. Hafal, bagus banyak seperti itu. Nah tadi mimpi lah. Jadi air itu akan merekam daripada yang ke dalam keseharian kita. Makanya mimpi-mimpi orang soleh itu diantaranya itu ada sesuatu yang dikhabarkan tuh lewat mimpi. Jadi kalau mimpinya kalangan para nabi itu pasti akan terjadi. Dan mimpinya orang soleh itu menjadi isyarat. Dan diawali sebelum mimpi itu terlihat. Belum guring orang bodoh, bacaan segala macam. Jadi wajar mimpinya mimpi baik. Ini mimpi guring kapung hadangan. Kacau mimpinya. Naik ke atas pohon, hadangannya umpat juga ke pohon. Betajun, umpat hadangannya betajun. Sekali bangun, guling bandakan di sini. Mana ada hadangan naik ke atas pohon, mana. Mimpinya layau. Maka beda di kaping orang karena kau buka ya Allah. Wah, orang buka. Bagian demam macam-macam kelihatan aneh-aneh aja. Orang mimpinya kayak itu. Nah, ini beliau Shaddad ini. Shaddad bin Hakim, Imam Shaddad bin Hakim itu mimpi melihat kawan yang sudah meninggal di dalam mimpi. Lalu beliau berkata, ujar beliau, ayu syai'in wajadtahu anfa'u. Sesuatu apa yang engkau dapatkan setelah engkau meninggal dunia yang lebih bermanfaat? Jika bahasa kita, apa manfaat engkau yang rasakan ketika engkau sudah meninggal dunia? Yang engkau merasakan apa? Hanya kita sawat betakon kawan dalam mimpi. Orang soleh kayak itu. Qala berkatalah kawan sidin di dalam mimpi tadi. Ujar kawan berhabar kepada Imam Shaddad bin Hakim tadi. Qira'atul Qur'ani nadharan. Yang aku rasakan dan manfaat setelah aku meninggal dunia adalah karena sebelumnya aku semasa hidupku ujar sidin membaca Al-Quran dengan cara memandang itu menuai manfaat yang luar biasa. Itu yang diriwayatkan Imam Abu Hanifah tuh bermimpi kalau berapa kali melihat Allah Ta'ala. Mimpi berapa? 99 kali. Pas ke 100 ya kalau betakon tuh. Lalu betakon tuh bila mimpi mengkoran Nabi kan langsung melihat bila mimpi. Beda lagi ceritanya. Jadi Abu Hanifah, amalan apa yang paling istimewa? Membaca Quran. Saya lagi selain daripada amaliyah yang waktu tertentu yang lain. Beda lagi tuh. Istimewanya tuh. Ya minimal gitu pagi itu ada salambar barang ada tuh. Maka diawali dengan yang baik seperti itu. Belum mulai materi kita ambil Quran. Barang setengah lambar. Maka diwarnai dengan seperti itu akan memberikan warna dalam kehidupan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan Al-Quran sampai kapanpun tidak akan berubah teksnya, tapi akan sampai kapan akan berubah warna kehidupan yang membacanya. Itu yang akan terjadi. Wa yaqulu 'inda raf'il kitabi. Ini termasuk etika-etika dalam penuntut ilmu, membaca ketika mengangkat kitab. Oh, namanya luar biasa deh. Quran atau kitab-kitab yang lainnya. Ada bacaan Bismillah, minimal bismillah
Cuma sambungan tak panjang bang sini. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa nih bacaan? Bacaan apa nih? Tasbih. Lain tasbih nang kayak ini tuh lagi tuh subhah bahasa Arabnya. Tasbih dia ini dalam buat tasbih ya. Tasbih ya subhanallah, alhamdulillah tak bisa. Dalam sebuah hadis yang lain, barang siapa membaca tasbih 1 kali, urisat lahu nakhlatun fil jannah, Allah tanamkan satu pohon korma di dalam surga. Jadi tidak akan memakannya dan memetiknya kecuali orang yang telah membacanya. Satu isyarat tuh. Berarti omong soal nang lain memakan maling berarti. Benaran si Ano bin Syano. Baca tadi itu. Sebutin kita bertanam tadi itu. Cuma sambungannya sini wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim al azizil alim. Ada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abadin wa daharad dahilin. Ini bacaannya membaca apa? Mengangkat kitab tadi. Sampai ke itu tuh bacaan orang-orang ulama terdahulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim al azizil hakim al azizil alim. Ada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abadin wa daharad dahilin. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin. Nah ini juga. Dan membaca setelah setiap sembahyang fardu. Maktubah itu ayat mafruḍah. Maktubah itu yakni mafruḍah. Dan ada amalan bagi penuntut ilmu terutamanya membaca setelah sembahyang fardu. Amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Sekali di pondok sama saya ini mengamalkan ini. Sebab ini. Cuma ada perbedaan sedikit perbedaannya kayak ini. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdah, itu di pundak kami. La syarikalah wa kafartu bima siwa sekali. Itu diantaranya memperkuat daya hafal. Sekali aja. Itu diantaranya. Amalan untuk memperkuat daya hafal kita. Daya hafal dan daya ingatan, pemahaman intelijensi ditingkatkan. Termasuk sebelum sebelum maghrib itu mengamalkan surah Asy-Syamsi al-Lail wa Syamsi wa Duha. Bahwa laili yang satu termasuk sekali-sekali baca itu termasuk memperkuat daya hafal pemahaman kita. Nggak ada hungang tuh, nggak ada dijelaskan dalam paham tuh tapi blik memahami guru pemahaman di kita model cakapan langsung connect jadi manusia itu nang berjaringan gitu. Nah itu diantaranya tuh sekali aja baca tuh amantu billahil wahidil ahadil wahdah. Kalau di dalam itu ahadil haqqi wahdah sama aja. La syarikalah wa kafartu bima siwa. Sekali. Kada 1000 kali kita kebanyakan bilang sekali ya. Dan amalan lagi yang memperkuat daya hafal adalah wa yukthirus salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat. Sebagian para ulama menghukumkan salawat paling sedikit itu ada yang mengatakan 80. Imam Zainuddin Al-Malibari menyebutkan Jelasidin paling sedikit 100 dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada yang lain mengatakan sini. Walhasil bervariasi. Walhasil bervariasi itu. Itu fa innahu dzikrun itu ay rahmatun artinya. Lil alamin, maka sesungguhnya bersalawat kepada Nabi tadi itu dzikrun merupakan rahmat bagi seluruh alam. Artinya keberadaan Nabi Muhammad itu menjadi rahmat seluruh alam. Sudah jelaskan dulu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang masuk dengan rahmat itu adalah Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Jadi rahmat terbesar adalah Nabi Muhammad. Jadi wajar untuk kita mendapatkan rahmat itu dengan bersalawat dan bersalamkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu termasuk bagian daripada memperkuat daya hafal. Qila syaun, dikatakan dalam sebuah syair yang 852 sedikit lagi. Syakautu ila waqi'i su'a hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifza fadlun min ilahin wa fadlullahi la yu'ta lil 'asi. Ini mirip dengan ungkapan Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'i su'a hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi bi anna ilmullahi nurun wan nuru la yuhda lil 'asi. Ini
Dikatakan dalam sebuah syair menyebutkan syakautu ila Waqi'. Ini Imam Syafi'i melaporkan yang beliau rasakan kepada guru beliau yang bernama Waqi'. Su'ahibzi, tentang daya hafal beliau yang begitu jelek. Ini Imam Syafi'i melapor kepada guru beliau yang bernama Imam Waqi' tentang daya hafalan Imam Syafi'i yang jelek. Versi Sidin. Apa versi jelek Sidin? Ini nah 93, ini 92. Bila anak membaca 93, 92 dia kopi. Karena bila membaca 93, bila tak lihat yang 92 langsung terbuat. Secepat itu hafalnya. Iya, itu jadi Sidin jelek hafalanku. Oh, kita leh. Tak belik-belik saya sudah isok hilang ulang. Seperti itu loh Imam Syafi'i. Jadi maaf bila membaca hafal 92 dibaca, 93 dia tuh kopi ini. Nah, jadi betunggal nih. Karena bila tertinggal sedikit langsung masuk. Kita lebih behimat, nak ini bijim yang ada juga sampai muyak bisa lokot kertasnya. Jadi habuk buat ke dalam cangkir, kinum banyunya ya ada apa-apa juga. Saking gak ada hafalannya tuh. Ayo Bang, sudah kita nih kata kawaya kalau untungnya hidup pulang. Untuk hakun tuh masih mapal tuh. Daripadanya tumpulnya hafalan kita nih. Macam-macam aja. Cuman untung masih tuh belinya orang yang suah hafal materi-materi apa suah dihafal. Karena satu waktu karena itu nyantol karena suah aku bari hafal ya. Ada tuh untung. Jadi menurut orang yang beratakan tuh, wah ini tuh hilang hafalan. Suatu waktu bisa ingat. Dibanding orang yang kada ada dulu hafalan tuh, kenapa nang dihilangkan kada ada bandanya ada ya Pak. Jadi hilangnya hafalan orang menonton ilmu itu masih ada satu waktu kena connect pulang bahasa dibanding nang kada ada hafalannya ya kawan hafal lah dia tahu kenapa dia hafalannya dia kenapa dihilangkan masih untung ada. Nah seperti itu loh Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila Waqi'an su'ahibzi, aku laporkan tentang perihal yang aku rasakan kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Merasa kada kuat sih, merasa kada kuat maka itu makanya plus dis lagi sok masuk. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu ujar Imam Waqi' berpesan, memberikan arahan petunjuk kepada Imam Syafi'i dengan satu tips. Itu puncak segala sesuatu. Apa tips itu? Ujar Imam Waqi', ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan jenis kemaksiatan. Apapun kemaksiatan. Ternyata itu puncak segala sesuatu yang menyebabkan daya hafal hilang, bahkan termasuk daya pahaman begitu tumpul. Itu aja. Sebuting dada Imam Waqi' itu menyebutkan ikam lah minum suplemen obat ini dada. Ikam minum ini dada langsung puncaknya ke sini bertahan. Puncaknya di situ. Ya jarang benar itu kenapa kada hafalan? Ya banyak dosa bak. Nah ini. Nah, termasuk kita juga dosa, itu banyak dosa. Itu aja puncaknya. Kenapa ikam kada hafalan aku ngene. Sudah banyak dosa bisa. Wale. Jujur aja kita sama kita anak berarti apa wale. Terlihat karena terlihat apa aja sudah bisa wale. Jujur aja jangan pindah nang kisah aja kada tahapal yang karena dia berkata tahapal desa kada mahapal kada peringatan no pulang dosa kata ketulungan. Itu macam alasan tuh kadang-kadang kayak itu. Ini mudah-mudahan masih hanya intan nilai lah macam-macam. Ya, kadang-kadang ada nang apa gitu. Nah baca kawan. Iya malam tadi khatam baca Quran. Ini orang betakun kan ada. Mudah-mudahan intan nilai itu ada nus itu model kalau model gatal tanah intan nilai itu ada. Model hana intan tangguh lah, intan nilai. Ya tahu. Bujur ada mah kayak itu. Ya macam-macam manusia tuh pindah hendak napakah bila kada ada orang baca Quran biasa aja. Bila sudah ada orang ubah lagu. Ubah lagu. Orang kan dapat cokon bernaya. Jadi kan kawan melakukan ini belum. Ngapang kawan ngapa bener betuk. Iya malam terimanya zikir ribuan tahun ini. Orang kan dapat takun. Ya ada kita cek jana itu ya. Model. Cek jadi sadar soalnya. Bahaya Bapak tambah itu nah. Kalaupun bujur hilang, napa tuh ria kalau inten tambah itu tangguh. Ulah kada betakon. Nah lapanya tuh apa? Inya hana inten nilai, orang kada menilai. Nah kada dapat apa-apa, sial sama sekali. Apa jurang hauk benang ya. Nah, yang dah. Itu ada mesti bener-bener kayak itu. Jadi kalau sebalasan kenapa kok kada hafalan nilai sudah punya dosa wis. Dosanya apa? Masing-masing tahu kita tentang dosa kita. Nah itu diantaranya.
Itulah yang ditipskan oleh Imam Waqi. Ila tarkil ma'asi, puncaknya satu sumbu untuk meninggalkan kemaksiatan. Apa ujian Imam Waqi? Satu riwayat yang lain dalam redaksi yang lain menyebutkan, fa innal hifza fadlun min ilahin. Maka sesungguhnya yang namanya hafalan itu, fadlun adalah merupakan keistimewaan dan anugerah. Jadi orang hafal itu anugerah, untung. Mengkau hafal itu anugerah, untung masih dikuatakan. Jadi berhimat tuh, hafal lagi, tampul kawa pangwatan pahafalan. Ini ada orang tuh yang hafal, ingat naran orang, lain kada hafal. Ada juga ingat alamat, lain naran kada hafal, macam-macam. Ini masing-masing punya daya ingat. Nah, gunakanlah daya ingat tuh kemana? Ini macam-macam, ada orang tuh lain tuh. Nah, fa innal hifza fadlun, maka sesungguhnya ujar Imam Waqi, daya hafalan atau mudah mengingat itu fadlun min ilahin, merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, wa fadlullah, dan karunia Allah atau anugerah Allah ataupun keistimewaan yang Allah berikan dengan hafal tadi, la yu'ta lil 'asi, tidak akan dianugerahkan dan tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Jadi bila orang tahu pahaman di sini, tapi ada orang yang memang maaf, dia maksiat begini juga, cuma ada pahaman. Nah, ini namanya salah penggunaan nikmat. Ngerti kita? Ujian baginya. Ujian di mana? Ujian diberikan anugerah tapi salah menggunakan. Jadi kalau digunakan tuh ingat nang lain tuh pak pelajaran tuh nyaman benar tuh benar. Cuman ini salah gunakan. Nah, ini namanya kufur nikmat sama tuh salah penggunaan nikmat. Dan termasuk lagi, misalkan buat minah minggu hanya nang lain bang. Wasiwaku, siwak termasuk bagian daripada mau mencerdaskan atau membuat dia hafal atau buat anak bawa siwak. Siwak itulah mengikutinya kayak ini. Nah, itu sebagian para ulama fikih menyebutkan kada boleh handap pada 3 jari ingin sini, makruh nang intap. Ada kalau orang kampung rajin ada kalau nang di ujung tasbih sudah kada berembut nang ini bisa kada berembut nang ini handap apa pulang. Nah lebih kacau lagi nyembang jakawan. Aduh mah sanggup bang kok. Ih siwak juwen ya pak, siwak juwen ya pak. Bila sudah karingnya ini rendam di banyu sama laman gitu, nah atau dibuat dalam kulkas jadi lembab, pakai pulang rusak buang. Alhamdulillah kiriman kawan semalam datang dari umrah ke Hadramaut, nukarnya siwak nih di muka rumah Habib Umar bin Hafiz. Nah wajuin lah bang kok. Balu bener. Albirabin karena bila sudah rusak dah rambutnya nih, tatak pulang ke sini ada sisa. Kalau masih jangan kurang pada mampas 3 jari lebih lah kayak itu berlebih. Nah, belum itu pakai. Bangun guring atau sebelum belajar, sebelum sholat seperti itu. Nah, diantaranya termasuk dalam kitab At-Taqriratus Sadidah itu di perpus ada bahasa Arab tentang sadidah. Itu diantaranya diantara fadilah siwak itu bila ada orang nang hendak meninggal dunia. Nah parak lain hendak meninggal Tuhan mati lain. Ini orang salah paham nih kampusnya, terjemahnya lain interpretasinya. Maksudnya sudah sakaratul maut itu disunahkan bagi Nabi itu disiwaki. Kalau seandainya saat itu rohnya memang sulit untuk keluar, maka dimudahkan oleh Allah Ta'ala dengan berkat siwak tadi itu. Bukan berarti menyuruh cepat mati kada. Salah paham ya? Bila disiwakinya berarti nyuruh cepat mati daripada ngalih sakit mati, baik dipermudah, maksud dipermudah. Dan masuk itu diberi minuman zam-zam, diberi madu, itu segala macam. Kenapa dalam riwayat menyebutkan kalau orang sakaratul maut itu seandainya lautan bahtera itu diberikan dan diminumkan kepada orang seperti itu, tentu tetap tidak akan menghilangkan dahaga, tapi diminumi kata kawa banyak rasa yang dirasakan hausnya itu antaranya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada yang seperti itu lah. Panjang umur apa panjang umur lo langsung kan itu. Paling kada tahu tuh. Jadi kada panik bila ada sakaratul maut. Ambilkan siwak aja. Bila sudah kada ya paksa lagi juwin dah. Ada siwak sini lah. Mana ambilkan sini. Ada madu lah. Nanti madu TJ lah. Tak boleh pula madu ada dulu misalkan kan. Ada minum balik air zam-zam. Paling kadang itu dulu ada solusi. Nyabut aja. Telepon siwak telepon lah. Nah ini cara menghadapi orang meninggal dunia itu kayak itu. Ini kan panik, ilmunya kan ada. Dianjurkan ya Nabi baca surah Ar-Ra'd. Surah apa tuh? Fatir. Surah Ar-Ra'd tujuan apa? Mempermudah roh keluar. Kalau seandainya orang tersebut memang sudah mendekati ajalnya.
Kalau memang kadang mendekati ajalnya, Allah sembuhkan, hilangkan penyakitnya, kan jadi meninggal dunia masih sehat dengan berkat surah Ar-Ra'd. Ini bingung, kayak apa nih? Nah mati juga ini. Ada kayak itu, abun. Ini banyak ada ilmunya tahu. Bujur, kita tahu ya. Kemudian, ujian nih. Anda dulu nang beberapa 2 tahun yang lalu wafat kayak kami. Itu sudah kita minumnya kayak. Si vaksin adalah ada anak-anak buat siwak. Ya sudah nang lain baca surah Ar-Ra'd. Karena memang sudah sudah memang garing lawas sudah kenyang meninggal dunia sih. Nah, diajak betul kan ditulakakan dihantarakan dengan cara nang itu. Ini abun. Oh, telepon siapa? Mati apa? Mati lagi gitu. Kada kayak itu caranya. Ini orang ada yang mulai bingung, panik aja. Abun ngalih bener. Nah, itu mengalih sudah kada kata gue. Bingung macam-macam. Nah, itu tadi siwak diantaranya untuk memudahkan daya hafal dan daya ingat. Wasyarabul asal, minum madu. Ya. Madu seorang jangan madu juntanan. Madu minta pada orang, minta terus keluar gitu. Wa aklul kundar. Nah, aklul kundar ini semacam cairan yang memang tadi ada simpan di foto, mirip itu kayak semacam getah gaharu. Tapi memang ada kandungan yang lain, sudah ada manis segala macam. Lain dupa lah dikipung. Kundar itu memang jika kita ada kandungan gaharu, gatah gaharu. Tapi ada kandungan zat-zat yang lain sehingga kayak semacam permen. Lah. Karena salah paham mengantuk mengaji ta'lim muta'alim. Bagus ya supaya peringatan minum gaharu. Dinukar ke warung tuh dupa dikipungnya. Pahit aja. Ya, salah paham. Jujur mengaji itu. Mengaji kitab itu jujur udah salah penjelasan. Nah, itu termasuk ma'as sukar. Nah, makanya ma'as sukar. Sukar apa? Gula. Nah, ada unsur manisnya. Dupa gitu. Berubah abon enggak? Salah paham tuh. Jujur nih. Itu ada kan kundar yang memang salah satu kita kayak permennya tuh ada mengandung sisi kandungan gaharu, tapi ada sisi yang lain kayak gula. Mungkinnya sekarang sudah ada. Coba untuk di Google ada itu. Al-Kundar namanya. Udah kita ada udah kita kundur, ya kita kundur. Kurang mulai sebuah salah baris temennya kundur habis payu sebuah. Kundar dalam ta'lim muta'alim nih pahapan kundur gitu kan kundur. Masalah apa ya Allah. Itu makanya hati-hati kisah di pondok kisah belajar bisa membaca Arab Melayu, mengirim surat lawan kuitan tulisan Arab Melayu. Mak kirimi ulun wadai. Umumnya kita baca wadi. Banyak wadi langsung berbalik orang kirimi wadai. Tulisan sama. Ya Allah. Bagian itu bacanya antara kumbang kambing sama tulisannya. Pas salah baca harau kambing kumbang datang kambing terbang. Orang kambing datang kumbang terbang. Salah baca pas kambing kumbang datang kambing terbang. Sama tulisannya. Itu aja bahasa Arabnya ngalih. Ayo orang kita nih tuh julung aja ke Arab tuh nah. Tulisan Arab Melayu kita nih, orang Arab kan bingung, apanya Arab pantah ini. Kundur ini. Harap Indonesia ini lah bahasa Arab Melayu mampu memantahkan Arab yang sudah masak, ya. Harap kita nih, syukur benar kita ini syukur bujur kita ini luar biasa. Kayak anak disyukuri lah, majelis disyukuri, ada waktu disyukuri, pulangan basi, anak umrah tuh. Syukur kita luar biasa sudah parkir nyaman, masjid nyaman, ruangan biasa anak umrah kuat tiap hari. Tuh kan bukan lu panguler tuh umrah panas tata aja. Ayo syukur apa lagi kita luar biasa. Anak kayak kan jauh anak umrah, orang jauh-jauh mau pulakan bahagia itu keliling aja sta. Miniatur aja bang juga. Oh bahagianya Allah kama farrahtana fid dunya fa farhina fil akhirah. Ya Allah hari ini Engkau bahagiakan kami pula di akhirat. Untung bener nih sudah. Nah itu tadilah bukan lupa salah kena nah. Wa aklu ihda wa ishrina zabiban. Memakan 21 biji zabiban. Zabiban itu hamra, anggur merah. Bahasa kita di sini ya kismis. Nah. Zabiban ini ada
Baca kita anggur muda tapi nang warna merah ada nang anom hijaunya ada. Nah, tapi kalau makan anggurnya nang banyak tuh kan bisa karena itu apa lo pindah heng nare bisa mabuk kalau banyak. Lawan juga makan anggur terlalu banyak ini kada bagus kesan mata pencaharian duitnya habis. Kullu yawmin ala raqib wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana, Allah manfa'na bima 'allamtana, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqina wa faqina Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba ma'alimina 'ana wa la tudhi barakatuhu bihi min sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta